Dari kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dari pertama. Iya, dari pertama deh. Dari bahasa. Jadi karena penemuan saintis pun juga mengetahui dan disepakati bahwasannya semua bahasa yang ada di dunia ini mereka ulang bahwasannya bahasa itu tidak bisa diciptakan secara konvensional. Dengan contoh yang tadi kita kisahkan, manggil orang-orang bersama-sama, kumpul semua, ayo tunjuk ke gunung, ayo kita sepakati panggil ini gunung, ayo coba eja gunung, semuanya ngucapin jabal, ini syajar, ini dan seterusnya. Itu ada hal-hal yang mustahil untuk dilakukan. Jadi saintis yang bahkan non-muslim ataupun ateis bisa sampai pada kesimpulan bahwasanya jelas bahasa ini tidak tercipta secara konvensional. Jadi pasti ada satu bahasa yang kata mereka bahasa yang divine. Bahasa yang sifatnya itu adalah pelajaran dari langit. Bahasa yang sifatnya itu mulham. Dan kita semua bisa, tidak perlu repot memastikan bahwasanya itu tentu adalah bahasa wahyu. Dan itulah apa yang tersurat dan tersirat dalam surat Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Bahwasanya Sang Maha Penyayang mengajarkan Al-Qur'an, menciptakan manusia dan mengajarkannya ilmu bayan, berbicara, berkomunikasi dengan kosakata. Jadi kalau ada bahasa-bahasa di antara makhluk hidup itu ada yang berbahasa dengan bahasa rasa. Pepohonan, dedaunan antara satu sama lainnya dengan frekuensi dia mengeluarkan bahasa dan bahkan tasbih. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardh. Itu bahasa rasa. Tumbuhan di rumah kita ataupun di luar rumah, ketika kita berjalan di jalan, segala yang ada di sekitar kita tidak memahami bahasa kosakata kita. Jangankan tumbuhan, orang warga negara lain aja bangsa lain bisa gak paham. Nah itu tumbuhan dan semua makhluk hidup itu memahami bahasa rasa kita. Jadi ketika kita dalam keadaan tidak senang, resah, sumpah, anxious, gelisah ataupun apapun yang kita rasa, ketika kita melewatinya, berdekat dengannya, dia juga ikut merasakan. Karena dari wujud kita mengeluarkan vibrasi itu yang ditangkap oleh mereka, jadi bisa memahami. Kenapa kok dedaunan yang dikasihi bisa lebih tumbuh dengan baik dan seterusnya. Itu mereka berada dalam bahasa rasa. Lalu tingkatan selanjutnya kita tahu antar makhluk hidup ini punya bahasa suara. Sebagaimana hewan-hewan, dia tidak memahami al-bayan. Dia tidak mempunyai ilmu al-bayan. Dia berbahasa dengan bahasa suara dan notasi. Kucing punya bahasa sendiri, anjing punya bahasa sendiri, singa sendiri, dan bahkan sampai semut yang dengan ultra sonic frekuensi terendah. Itu bahasanya bahasa suara, tidak memakai kata-kata. Antum bisa bayangkan bagaimana dunia ini kalau manusia pun dan jin berbahasa dengan bahasa suara. Ramenya kayak apa gak kebayang sudah. Nah tingkatan ilmu bayani untuk mereka yang berakal, manusia dan jin yang diberikan anugerah besar oleh Sang Maha Penyayang dengan bahasa kata, ilmu keterampilan berkomunikasi. Itulah allamal bayan. Allamahul bayan. Jadi dua ta'lim dalam 4 ayat pertama. Ta'limul Quran, baru ta'limul bayan. Di antaranya Sang Maha Penyayang, dan di antara dua ta'lim ini baru ada khalaqal insan, menciptakan manusia. Itulah di antaranya, kalau antum baca buku-buku tafsir, antum bisa menemukan pembahasan mengenai mengapa allamal Quran didahulukan ketimbang khalaqal insan. Unik gak itu? Kaif mengajarkan Al-Quran didahulukan sebelum hadirnya manusia, sebelum penciptaan manusia. Rata-rata mufassirin dalam menjawab hal ini, mereka menyatakan bahwasanya itu karena ingin menunjukkan keagungan Al-Quran. Karena kehidupan ini tanpa Al-Quran akan sia-sia, akan hancur dan lain-lainnya.
Tapi itu menurut kita mungkin jawaban mencari alasan. Karena sesungguhnya dari sisi timeline pun memang Sang Maha Bijaksana, Sang Maha Hakim itu memulai dengan mengajarkan Al-Quran. Dan kenapa didahulukan sebelum penciptaan manusia? Simple. Karena manusia sudah masuk jenis dan spesies. Sementara pengajaran Al-Quran itu telah diajarkan kepada Rasul semenjak wujud nur. Ini adalah, kalau orang-orang yang muslim yang mau masih bertanya apa yang pertama diciptakan oleh Allah, ini ayat pun menjawab surat ini. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kepada manusia dan jin yang tidak mau berwilayah kepada Muhammad wa ali Muhammad. Karena ta'limul Quran kepada siapa? Al-Quran turunnya kepada siapa? Sayyidil Wujud Muhammadur Rasulullah. Sebelum fase penciptaan manusia, yakni ketika di alam energi belum ada langit, belum ada bumi, belum ada jenis, belum ada spesies, gunung, matahari, bulan, planet, semua seisi alam dunia materi ini, itu Sang Maha Pencipta telah mengajarkan Al-Quran kepada yang dia cipta dari cahaya ini. Jadi itu komunikasi pertama, sehingga lahirlah ini bahasa di mana Sang Khalik bisa berbicara, berkomunikasi dengan makhluknya, dan sang makhluk bisa berkomunikasi dengan Khaliknya. Itulah ayat dan itulah doa yang hadir dan tercakup dalam bahasa wahyu, yaitu bahasa Al-Quran. Nah, jadilah, karena kalau menurut Syekh Ibn Arabi diperjelas, karena setiap bahasa kalimat itu kembali dari rangkaian kata, dan setiap kata itu kembali pada rangkaian huruf, sehingga huruf pada intinya adalah kuantum ilmu pengetahuan. Jadi dia bukan sia-sia, baik dari bentuk, urutan, bobot, unsur, gender, semua dimiliki oleh huruf itu. Qamariyah, Syamsiyah, bahkan di luar bidang tajwid, di bidang bahkan sains yang sakral ini. Karena itu ada sebuah hadis qudsi sangat menarik. Apa dalam hadis qudsi itu? Firman Allah, ana Arabiyyun bila ain wa Ahmadun bila mim. Aku adalah Arab tanpa ain dan Ahmad tanpa mim. Arab tanpa ain jadi Rabb. Ini dari sisi urutan, kalaupun dibalik ini dua huruf jadinya bagus. Ra diduluin, ba kedua jadi Rabb, sang Allah. Ketika dibalik, ba di awal, ra di kedua, di bir, ketaatan, kebijaksanaan, abrar, bar, subhanallah. Jadi Rabb. Oleh karenanya sangat betul penelitian bahwasanya di Al-Quran kata-kata Arab itu tidak kembali ke kaum ataupun ras. Dia kembali kepada hukum, syariat Allah, kitab, dan lisan. Di surat Yusuf, Nabi Allah Yusuf adalah Nabi Bani Israel. Di awal-awal ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Ra. Dan dinyatakan, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Karena ini bahasa yang paling selaras dengan akal manusia, dan yang di dalamnya adalah rahasia sistem semesta kauniyah dan syariahnya bersatu. Ahmadun bila mim, Ahmad tanpa huruf mim, karena dia adalah sang Ahad. Jadi siapapun sebenarnya yang bisa berbahasa Arab, bisa mengaji Al-Quran dan beriman kepada Allah dan Rasulnya, kepada Nabi Muhammad, apapun rasnya, apapun bangsanya, dimanapun dia menetap di muka bumi ini, dia adalah Arabi. Dia adalah Arab. Insya Allah kulitnya hitam, kuning, putih, dan sebagainya. Dia Arab. Di Indonesia, kalau mau dengan konsep yang sebenarnya, negara yang paling banyak orang Arabnya. Mau yang dengan fam tanpa fam. Jadi karena kembali ke bahasa yang diciptakan Allah. Dari ta'lim ilahi, alam Al-Quran.
Itulah hadir istilah Arab. Makanya yang dialeknya berubah ketika menyeberang para Bani Israel, itu mereka dibilang bahasanya apa? Ibrani, Ibrani, dengan huruf yang sama, ain, ba, dan ra, hanya kebalik. Dan menyeberang, ya, dialek orang yang nyebrang. Ustaz Musa punya penelitian itu, dalam Arab itu ilusi, memuat hasil penelitiannya soal hal ini, dan memang yang real apa yang ada di Al-Quran 3 itu soal Arab, yakni bahasa yang diturunkan oleh Allah, ilmu yang diturunkan oleh Allah. Allamahul bayan, semua. Jadi bahkan kita temukan suatu pandangan bahwasannya semua para nabi itu sebenarnya wahyunya turunnya bahasa Arab. Dari Adam sampai Nabi Allah Nabi Muhammad jelas sampai Nabi Allah Isa. Abu Dzar pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, para nabi dengan apa diutus? Diutus dengan kitab. Bertanya Abu Dzar, kalau Adam diutus dengan kitab apa? Yaitu kitab lahirnya huruf alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, disebut sama Nabi sampai ya. Jadi menunjukkan bahwasanya ini bukan sembarang dari urutan rangkaian bentuk dan bobot nilai, masing-masing punya nilainya. Itu Nabi Allah Idris paparkan dari awal masa yang pertama mengajarkan penulis dan jadi inilah karunia yang kadang kita terlalu take it for granted tanpa memahami di baliknya, dalamnya. Ternyata di dalamnya itu mempunyai semesta sendiri, multi semesta, bahkan multiverse. Itu yang akan kita coba dengan mendekode la ilaha illallah, dan kita lihat betapa selarasnya dia dengan alam cipta dan alam semesta. Nah, jadi dengan hadirnya huruf-huruf ini kita tahu, makanya mengaji itu, mempelajari itu punya efek yang sangat luar biasa bagi kehidupan manusia dan kemudian keimanan. Jadi itu sekedar sedikit mukadimah, yang lebih detailnya saya tuang di buku Algoritma Syahadat. Ada riwayat dan penjelasan bahkan dari hadis dan juga dari Sayyidina Ali ketika mengurai satu persatu dari mana huruf itu. Nah, sebelum masuk sini ada pentingnya kita tahu bahwasanya jumlah itu 28. Dan 28 ini bukan jumlah yang sembarangan. Hebrew hanya punya 24. Apa itu 28? 28 huruf dari alif sampai ya. Kalau dengan pola aktaf, dengan abjad dari alif sampai ghain. Itu 28 huruf ini masing-masingnya itu adalah representasi dari sesuatu yang hadir di kaun, hadir di universe, hadir di alam semesta. Bukan hanya dalam pengucapan, tapi dalam pikiran ataupun pronunciation. Makanya setiap pronunciation ataupun ucapan itu, saat diucap setiap huruf di situ adalah rahasia, bahkan di mana lidah berada dan kemana dia, bagaimana bibir membuka dan itu juga punya penjelasan dan rahasia. Itulah diantara faktor yang mempunyai pengaruh saat seseorang itu berzikir. Itulah yang kalau kita masuk ke dalam bab fiqhiyah, kenapa akad, ijab, kabul, afdaliyahnya, kalau tidak sebagian yang mewajibkan dengan bahasa Arab, salat harus dengan bahasa Arab, karena itu bahasa yang Allah induk semua bahasa yang Allah hadirkan untuk manusia. Kenapa kalau dalam riwayat penghuni surga berbahasa dengan bahasa Arab? Karena ini the first ever language yang Allah ciptakan dari awal masa. Nah, para nabi itu dapat wahyu dengan bahasa Arab, tapi dialeknya berubah. Misalkan Nabi Nuh, dia dengan dialek Sirania, sudah dengan dialek kaumnya. Nabi Musa dengan dialek Ibrania. Kalau dalam bahasa Arab maut, mati, di sana amat. Di sini Allahumma. Di dalam bahasa Ibrani Elohim. Di dalam bahasa Arab ya man la huwa illahu. Dalam bahasa Yahudi Ibrani Yahweh. Dalam bahasa Arab alif ba ta. Inggris buat bahasa dengan susunan huruf apa disebutnya? Alfabet. Alif ba ta. Tapi uniknya susunannya menggunakan susunan yang abjad, A B C D. Dan seterusnya. Bahkan ada bahasa-bahasa yang sengaja sudah di-remake untuk mengacaukan bahasa utama ini. Jadi semestinya sedunia itu awalnya bahasa Arab.
Karenanya para dedengkot satanis itu mengetahui dari tahun 1000 tahun lalu mereka udah menciptakan bahasa yang merusak bahasa wahyu. Benar-benar bahasa wahyu. Jadi hal yang baik digunakan dalam bahasa menjadi hal yang luar biasa, bahkan jorok. Ini kalau dalam bab ini bisa panjang, kita bisa kasih contoh-contohnya bahkan.